Sumatera Utara. Sungguh miris pemirsa, masjid yang seharusnya menjadi tempat beribadah dan berlindung bagi jemaahnya justru terjadi hal yang tidak terpuji hingga menimbulkan korban jiwa. Kita akan membahas hal ini lebih lanjut terkait dengan hal ini bersama Sekjen Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, Pak Rahmat Hidayat. Selamat sore, Pak Rahmat. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum, dengan Said di studio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Satrio. Baik, Pak Rahmat, saya mau langsung saja, ini kita sangat menyayangkan begitu ya peristiwa penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang hanya karena numpang tidur di masjid. Bagaimana DMI melihat hal ini, Pak Rahmat? Iya, DMI tentu sangat menyesalkan ya dan mengutuk keras ya terhadap tindakan kriminal yang telah menyebabkan hilangnya nyawa seorang pemuda yang beristirahat di masjid. Oleh karena itu, kami berharap dan kami minta kepada aparat penegak hukum ya untuk memberikan hukuman sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Bagi kita umat Islam, masjid selain tempat ibadah juga tempat beristirahat bagi mereka-mereka yang membutuhkan ya. Kalau kita pergi ke pulang kampung ya, banyak orang beristirahat di masjid, di musola ya, itu gak ada masalah. Oleh karena itu kita minta ya kepada para pengurus Dewan Masjid ya, untuk bisa mengelola masjid dengan baik ya, memberikan edukasi kepada generasi muda di lingkungannya ya, untuk terus menjadikan masjid menjadi masjid yang friendly untuk semua pihak, untuk semua golongan ya, generasi dan para difabel ya, serta orang-orang yang sedang beristirahat mampir ke masjid. Oleh karena itu sekali lagi kami atas nama Dewan Masjid ya mengutuk keras ya atas tindakan kriminal tersebut, dan kita berharap ya kita semua sama-sama menjaga kesucian masjid untuk tidak ternodai oleh hal-hal yang tidak terpuji. Dan oleh karena itu sekali lagi kami minta kepada aparat penegak hukum ya untuk memberikan hukuman sesuai dengan ketentuan atau hukum yang berlaku, Pak Satrio. Baik. Menurut pemantauan DMI, Pak Rahmat, apakah memang selama ini di masjid-masjid kita yang ada di Indonesia, ada memang masjid yang menerapkan aturan melarang para jemaah untuk tidur di masjid, misalnya dengan alasan dapat mengganggu jemaah lain misalnya? Atau sebenarnya seperti apa sih aturan yang ada berkaitan dengan jika ada orang yang ingin beristirahat di masjid? Ya, kalau secara hukum kan tidak ada masalah itu, Pak Satrio. Artinya boleh ya. Tapi barangkali mungkin dalam konteks kita menjaga kepatutan lah. Kalau pada saat jam-jam sholat ya tidak tidur di masjid ya kan. Nah, itu lebih kepada kepatutan. Nah, kalau dari aspek hukum tidak ada isu ya. Mungkin ya ada beberapa pihak ya pengurus masjid ya yang mungkin menerapkan aturan larangan tidur di masjid, karena masjid adalah memiliki fungsi utama sebagai tempat ibadah, tempat istirahat itu pun juga kan fungsi-fungsi lain dari masjid. Tetapi apapun alasannya, itu kan nggak boleh melakukan tindakan semena-mena, apalagi melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang pemuda itu, Mas Satrio. Oke. Baik, Pak Rahmat, saya ingin koreksi dengan Said di studio, bukan Satrio. Pak Rahmat. Oh iya, Mas Said. Siap. Mas Pak Rahmat. Maaf, terima kasih. Tapi hal ini menarik di media sosial, Pak Rahmat, bahwa ada yang memperdebatkan berkaitan dengan masjid itu terbuka untuk umum bagi siapa saja yang ingin datang beristirahat. Perlukah ada ketentuan begitu yang mengatur bahwa kepada pengurus masjid khususnya di seluruh Indonesia agar kalau misalnya tempat sholat di sebuah masjid dilarang untuk tidur di situ, barangkali disediakan tempat khusus buat para jemaah atau siapapun yang hendak beristirahat di masjid. Perlukah ada hal-hal imbauan seperti ini, Pak Rahmat? Ya, begini,
Kalau sekedar istirahat itu kan tidak ada isu, tapi memang tergantung kemampuan masjid. Oke. Tetapi ada masjid-masjid tertentu yang memang menyiapkan kamar, ya. Itu barangkali mungkin sudah luxury ya, yang sudah memiliki kemampuan menyiapkan kamar. Ya. Tapi barangkali mungkin ya, kan kita pun juga sebagai Muslim ya tetap menjaga kepatutan masjid ya. Kalau orang sholat kemudian ada yang tidur kan tidak elok ya. Tapi di luar-luar itu kalau misalnya sekedar istirahat, ya capek, kemudian ketiduran kan tidak isu. Taruhlah misalnya orang itu tidur, sekedar dibangunkan kan nggak ada masalah. Tapi yang tidak boleh adalah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang jauh di luar batas kewajaran sebagai manusia itu. Apalagi menyakitkan, kemudian melakukan tindakan yang kemudian menyebabkan kematian itu kan sama sekali jauh dari yang kita pikirkan itu, Mas Trio. Baik. Oleh karena itu kita berharap ya, ayo jaga kesucian masjid dan tugas DKM semua agar masjid menjadi friendly, ramah untuk semua. Baik, saya ingin terakhir minta pesan dari DMI mungkin bagaimana kemudian menyikapi peristiwa yang terjadi di Sibolga ini, Pak Rahmat. Ya. Tentu kita sebagai pimpinan DKM ya selalu mencari hikmah ya. Dan kita berharap ini adalah kemudian merupakan kejadian yang pertama dan terakhir dan tidak boleh terjadi lagi di masjid-masjid yang lain, Mas. Baik, kita harapkan ini menjadi yang terakhir Pak Rahmat ya, agar masjid kita menjadi tempatnya aman bagi semua umat manusia yang ada di muka bumi ya. Terima kasih banyak. Ya, nyaman, aman, friendly untuk semua di muka bumi ini, Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat, Sekjen Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, Rahmat Hidayat. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.